Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah. Ada yang bisa masuk hari ini? Tidak ada. Masuk semua? Oke, terima kasih. Ternyata rajin-rajin semua. Anakku pada masuk semua ya, tidak ada yang bolos. Selanjutnya sebelum pembelajaran kepala kelas dipimpin berdoa. Silakan, sudah beri waktu untuk berdoa. Review sedikit tentang pembelajaran sebelumnya. Pembelajaran sebelumnya adalah tentang menganalisis teks eksplanasi. Jadi teks eksplanasi itu ada strukturnya. Nah, strukturnya ada berapa? Kelompok 1, 3. Yang pertama adalah identifikasi masalah atau bagian umumnya. Kemudian yang kedua adalah rangkaian kejadian. Yang ketiganya adalah interpretasi. Pembahasan teks eksplanasi. Apa saja pembahasannya? Yang kemarin sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Menggunakan kalimat pasif. Ya, konjungsi waktu. Ya, menggunakan istilah lima. Kemudian menggunakan kata kerja relasional. 4.4. Nah, tujuannya supaya kalian bisa menentukan topik atau fenomena yang akan ditulis. Tujuan berikutnya adalah supaya kalian bisa menyusun kerangka teks eksplanasi, kemudian supaya kalian bisa merevisi teks eksplanasi, kemudian supaya kalian bisa menyusun teks eksplanasi dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan, kemudian supaya bisa merevisi, kemudian supaya bisa mempresentasikan teks eksplanasi yang kalian buat. Kita menggunakan model pembelajaran project based learning atau pembelajaran berdasarkan proyek. Nah, pembelajaran berdasarkan proyek itu apa saja? Hanya adalah sebagai berikut. 1. Menentukan pertanyaan dasar. Langkah yang kedua adalah mendesain perencanaan proyek. Ketiga adalah menentukan jadwal. Jadi saat kalian mendengar bunyi, artinya sudah harus dikonsultasikan kepada saya, Pak, yaitu memonitor kemajuan proyek. Saya akan datang ke kelompok kalian untuk mengecek sudahkah menjadi bentuk teks itu. Step berikutnya adalah menguji proses dan hasil belajar. Jadi setelah proyeknya jadi, nanti akan diuji sesuai dengan strukturnya, kebahasaannya bagaimana, sudah bagus atau belum, dan lain sebagainya. Setelah itu kita evaluasi apa yang kita dapatkan selama pembelajaran menggunakan PJBL atau Project Based Learning. Paham semuanya? Ada yang tidak paham? Boleh angkat tangan yang tidak paham? Atau mau ditanyakan? Silakan. Tidak ada? Paham semua? Oh, kelas ini memang cerdas luar biasa. Pertanyaan mendasar tentang teks eksplanasi. Kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5, kalian carilah yang akan kalian tulis dalam teks eksplanasi pada hari ini. Silakan berdiskusi. Ya, mau apa ya? Kira-kira kita mau bagaimana ya? Kita mau membuat proyek apa ya? Video yang akan saya putarkan ini adalah salah satu video fenomena yang sudah saya siapkan untuk kalian. Dan kalian amati, nanti kalian perhatikan strukturnya dan kalian bayangkan bagaimana bentuk teks eksplanasi tentang video ini. Kita putarkan video ini. Apa yang kalian amati dari video tersebut?
Fenomena apa yang terjadi di video tersebut? Ya, terjadinya air laut asin. Kenapa air laut asin? Karena ada garam mineral yang ikut mengalir bersama air menuju ke lautan. Sedangkan di lautan garam mineral tadi itu menumpuk di laut sehingga rasa air pun menjadi asin. cakep, itu termasuk struktur teks eksplanasi bagian proses terjadinya, bagian kedua, proses terjadinya fenomena itu. Berikutnya yaitu teks tentang membuat teks eksplanasi berdasarkan LKPD yang akan saya berikan kepada kalian. Kalian diskusikan, kemudian cocoknya paragraf ini masuk ke mana ya? Cocoknya paragraf ini masuk ke mana ya? Setelah itu kalian merangkai, setelah kalian susun, setelah kalian merangkai, kalian tulis ulang paragraf itu dari awal sampai akhir sehingga membentuk satu teks eksplanasi yang utuh sesuai struktur dan kebahasaannya. Silakan dimulai dari sekarang. Perlu diingat waktunya hanya 10 menit untuk merangkai dan berdiskusi dengan temanmu. Silakan. Ada kesulitan? Kalau ada kesulitan angkat tangan. Silakan yang ada kesulitan angkat tangan. Itu masih bingung dengan urutan ini. Rangkainya diingat ya. Pernyataan umumnya selalu diangkat. Jangan hanya bingung dong. Sudah diurutkan? Oh, kalau ini cara mengurutkannya bagaimana? Saya pengen lihat dong. Iya, cara mengurutkannya. Kamu tugasnya yang ini, kamu tugasnya. Ada yang sudah selesai? Oke, kita uji hasil karya kelompok 3. Ya. Yang sudah selesai kelompoknya angkat tangan. Finish, selesai. Kelompok 1 nanti ditukarkan dengan kelompok yang sebelahnya. Kelompok 3 ditukarkan dengan kelompok yang 4. Kamu ditukarkan dengan kelompok ganjil. Dapat genap, dapat ganjil gitu ya. Bisa ditukarkan mulai sekarang. Sudah dapat semua? Kibarkan dulu. Dapat semua ya? Ada yang lewat ya? Oke. Perhatikan pada layar monitor. Struktur yang pertama adalah struktur betul? Pernyataan umum pada teks yang sudah kalian rangkai tadi ada pada paragraf Kota Jakarta senantiasa langganan banjir tiap tahunnya. Koreksi? Punya temanmu koreksi? Lihat, sudah betul atau belum? Sudah? Sudah? Sudah betul? Sudah betul? Sudah betul atau belum? Sudah. Oke. Berikutnya, pada paragraf berikutnya adalah banjir di Kota Jakarta jadi satu hal yang tidak mengherankan lagi.
Sudah betul? Sudah betul? Sudah betul? Kita kembalikan ke pemiliknya masing-masing. Setelah itu dikumpulkan ke saya untuk saya beri nilai. Kembalikan ke nomornya masing-masing. Silakan. Tulislah teks eksplanasi berdasarkan struktur dan pembacaan yang sudah kita pelajari tadi dengan urutan seperti ini. Yang pertama, menentukan suatu fenomena atau peristiwa alam atau sosial di sekitar kalian. Kemudian carilah topik-topik yang dapat dikembangkan menjadi teks. Kemudian kumpulan dari topik itu, pilih satu, susun kerangkanya, kembangkan kerangka menjadi sebuah teks eksplanasi dan dikumpulkan hari ini juga. Peristiwanya atau fenomenanya boleh kalian amati di handphone kalian masing-masing. Silakan dikerjakan sekarang. Satu, kemudian dikomentari oleh teman kalian sendiri. Setelah itu direvisi sesuai strukturnya atau tidak, bahasanya ada semua atau tidak, dan jangan menggunakan konjungsi-konjungsi yang bukan temporal atau tidak menggunakan konjungsi yang temporal. Kita bahas di pertemuan setelah ini. Oke, sudah dikumpulkan di kelompoknya masing-masing ya. Dikumpulkan di kelompoknya masing-masing. Silakan. Penyegaran kembali, merefleksi apa yang telah kita lakukan tadi dari awal sampai akhir, sehingga kalian sudah bisa membuat 3 paragraf, 1 teks eksplanasi dengan ekspres. Silakan, ada yang mau merefleksi apa yang telah kita lakukan dari awal sampai akhir? Apa saja? Dari awal tadi kita melakukan apa? Nonton video. Oke, yang paling diingat nonton videonya. Videonya tentang apa? Mengapa air laut asin? Mengapa air laut asin? Kemudian struktur, kaidah, ciri-ciri teks eksplanasi. Kemudian ya, mempelajari tentang fenomena banjir. Oke, yang paling diingat yang visual ya, mantap. Ini yang audio yang diingat, yang saya ucapkan kami selalu mengenai luar biasa sekali. Terus kalian juga paham tentang struktur teks eksplanasi. Apa sih struktur teks eksplanasi itu? Pernyataan umum, rangkaian kejadian, simpulan dong, ada ke-nya, simpulan ya. Itu yang kita pelajari hari ini, dan terima kasih. Minggu depan kita akan mengoreksi hasil karya kalian selama tadi kalian mengerjakan teks eksplanasi. Semoga kalian jadi anak yang soleh-soleh, berbakti pada nusa bangsa dan agama, jauhkan dari kemaksiatan, kemudian surah perjinan. Bila tapi berjaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipimpin berdoa.
Oke, kalian boleh istirahat. Silakan keluar.